Legenda Gunung Tambo dan hilangnya Sembrani. Di sebuah desa yang damai, di bawah langit yang biru lembut, berdiri sebuah gunung yang tak terlalu tinggi. Tubuhnya hijau berundak, dikelilingi pepohonan rindang dan angin yang selalu berbisik pelan. Warga desa menamainya Gunung Tambo, tempat yang mereka yakini sebagai pelindung dan penyejuk kehidupan. Dahulu kala, di puncak gunung itu mengalir sebuah mata air jernih. Airnya bening seperti kaca, sejuk seperti embun pagi. Di sana tinggal seekor kuda bersayap putih bernama Sembrani. Sayapnya lebar, berkilau saat terkena cahaya matahari. Ketika ia terbang di langit, bayangannya tampak seperti awan yang berlari lembut di atas sawah. Sembrani bukan kuda biasa. Ia adalah penjaga Gunung Tambo, pelindung alam dan sahabat semua makhluk. Setiap pagi, ia terbang menyapa burung, menegur angin nakal, dan memastikan sungai tetap jernih. Desa hidup tentram di bawah naungan gunung, dan manusia pun hidup berdampingan dengan alam. Namun, waktu berjalan, manusia mulai lupa pada kisah lama. Mereka berhenti memberi hormat pada gunung, berhenti menjaga air dan tanahnya. Sampah berserakan di mana-mana seperti plastik, botol, dan sisa makanan mengotori lereng hijau yang dulu suci. Mata air yang dahulu jernih kini menjadi keruh. Sembrani menatap dari puncak dengan mata yang sedih. Apakah manusia sudah tak peduli lagi? Gumamnya lirih. Angin yang dulu sejuk kini membawa aroma sampah. Burung-burung mulai pergi. Suatu hari, Sembrani merasa haus. Ia ingin minum air dari mata air. Tapi air itu sudah tak bisa diminum. Ia pun mengepakkan sayapnya dan terbang ke muara sungai, berharap menemukan air yang lebih bersih di sana. Namun, ketika ia menunduk hendak minum, tiba-tiba air sungai bergejolak. Dari dalam air muncul seekor buaya raksasa dengan mata merah menyala. Suaranya bergemuruh seperti guntur di langit. Berhenti, Sembrani, geram buaya itu. Air sungai ini sudah kotor karena ulah manusia di bawah gunungmu. Sembrani terkejut. Apa maksudmu, buaya? Tanyanya. Buaya mengangkat kepalanya tinggi. Sampah dari gunungmu terbawa ke sungai ini. Ikan-ikan menjadi mati, air berbau busuk. Semua karena manusia yang kau lindungi. Sembrani membalas dengan tegas. Jangan salahkan aku. Sungai adalah wilayahmu. Kalau kau benar penjaga air, mengapa kau biarkan ia rusak? Mereka saling menatap tajam. Langit tiba-tiba menggelap. Petir menyambar di kejauhan. Lalu pertarungan pun dimulai. Sembrani mengepakkan sayapnya hingga angin berputar kuat. Buaya memutar ekornya, menciptakan gelombang besar yang membuat air tumpah ke tepi sungai. Suara deras air dan teriakan mereka mengguncang bumi. Warga desa berhamburan keluar rumah. Mereka melihat ke arah sungai ketakutan. Petir dan kilat menyambar berulang kali.
menyinari bayangan kuda bersayap dan buaya raksasa yang bertarung hebat di tengah badai. Lalu cahaya putih menyilaukan muncul dari langit. Kilat itu menyambar keduanya, dan ketika cahaya itu padam, sembrani dan buaya tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah gunung baru di tepi sungai, berbentuk seperti buaya besar yang sedang berbaring diam. Konon, buaya itu dikutuk menjadi gunung karena amarahnya yang tak terkendali. Sedangkan Sembrani gugur dengan gagah. Tubuhnya dikubur di puncak Gunung Tambu agar selamanya ia tetap melindungi desa. Sejak hari itu, warga desa menyesal. Mereka menyadari bahwa pertarungan besar itu terjadi karena kelalaian mereka sendiri. Dengan hati penuh penyesalan, mereka mulai membersihkan gunung, menanam kembali pohon-pohon, dan menjaga sungai agar jernih seperti dulu. Kini jika kamu datang ke desa itu saat matahari sore hampir tenggelam, kamu akan melihat sinar keemasan yang memantul di puncak gunung. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti buaya yang tertidur, dan di atas puncaknya kadang terlihat awan putih membentuk sayap Sembrani yang masih menjaga mereka dari langit. Dan setiap kali anak-anak desa mendengar kisah ini, mereka selalu mengingat pesan yang sama. Jangan pernah marah pada alam, karena ia hanya meniru apa yang manusia lakukan padanya. Lender, si penjaga gumuk. Malam itu, langit tampak redup seperti menahan tangis. Di kejauhan, deru alat berat terdengar jelas, menghancurkan gumuk yang selama ini berdiri anggun di tepian desa. Cahaya lampu eskavator menembus kabut tipis, memantul di permukaan tanah yang digali. Gumuk yang dulu penuh samak hijau, tempat anak-anak berlarian dan bermain sembunyi-sembunyian, kini berubah menjadi hamparan debu dan bebatuan. Cepat, besok pagi tanah ini harus rata, seru Pak Darsa, pemilik lahan yang juga dikenal sebagai orang yang paling kaya di desa itu. Ia tak peduli pada suara-suara protes dari warga yang menentang proyeknya. Baginya, gumuk hanyalah gundukan tanah yang tak berguna yang bisa ditukar dengan uang. Sementara itu, beberapa warga hanya bisa menatap dari kejauhan. Di antara mereka ada seorang ibu tua bernama Mak Inah yang sejak dulu dikenal sebagai penjaga tradisi. Ia memandang gunung itu dengan tatapan sendu. Kalau gubuk hilang, kita akan kehilangan penunggu yang selama ini menjaga desa ini. Gumamnya lirih. Namun, ucapan Mak Inah hanya dianggap angin lalu. Warga muda kini lebih percaya pada logika dan keuntungan. Cerita tentang lender penjaga gumuk yang tak kasat mata dianggap mitos belaka. Malam semakin larut, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di rumahnya, yang tak jauh dari lokasi tambang, Pak Darsa terbangun karena suara seperti gesekan ranting di jendela. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu berubah menjadi derap langkah berat. Tiba-tiba, lampu kamar padam menjadi gelap total. Siapa di sana?
Serunya mencoba tegar. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat yang terdengar dari sudut ruangan. Kemudian, sosok tinggi muncul di depan pintu. Tubuhnya diselimuti kabut, matanya berkilat seperti bara api. Dan suaranya berat seperti gemuruh dari perut bumi. "Kenapa kau rusak rumahku ini?" Pak Darsa terpaku. Bibirnya bergetar. Siapa kau?" "Aku penjaga gumuk ini. Aku sudah lama diam, tapi keserakahanmu telah membangunkanku." Tanah di sekitar rumah bergetar pelan, seperti merespon amarah sosok itu. Dari celah lantai, keluar uap tipis yang membawa bau tanah basah. "Aku hanya mengambil tanahku sendiri. Gumuk itu tanahku," bentak Pak Darsa, mencoba melawan rasa takut. "Tanah ini bukan milikmu. Itu milik alam, milik semua yang hidup dari napasnya." Seketika, Pak Darsa merasakan dingin yang luar biasa menjalari tubuhnya. Nafasnya sesak. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan gumuk yang dulu hijau, kini muncul di belakang lender. Tapi bukan gumuk seperti biasanya. Di atasnya tumbuh pohon-pohon besar, dan suara burung-burung bergema, seolah alam telah menuntut kembali haknya. Keesokan paginya, warga desa gempar. Rumah Pak Darsa ditemukan kosong. Di dalamnya tak ada lumpur yang menutupi sebagian lantai dan bekas jejak kaki besar seperti manusia. Tapi tak wajar bentuknya. Mak Ina berdiri di depan pintu itu dengan wajah muram. "Lender marah," ucapnya pelan. "Ia menagih janji manusia yang dulu berjanji menjaga gumuk." Beberapa warga yang dulu ikut membantu meratakan tanah gunung mulai ketakutan. Mereka berusaha menutupi ketakutan itu dengan alasan yang logis. "Mungkin dia kabur, Bu, takut dituntut," kata salah satu warga. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini pada sopir alat berat yang bekerja menggali gumuk. Ia ditemukan pingsan di dekat lokasi dengan tubuh penuh lumpur dan mata terbuka lebar menatap kosong. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menyentuh gumuk. Angin yang bertiup dari arah bukit kecil itu terasa lebih sejuk, seperti membawa pesan dari alam. Orang-orang mulai sadar bahwa gumuk bukan hanya tumpukan tanah, tapi bagian dari kehidupan yang saling terhubung, menyimpan air, menjaga udara, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk. Suatu sore, anak-anak kembali bermain di sekitar gumuk yang tersisa. Mereka tertawa sambil melempar ilalang. Seperti dulu. Di kejauhan, Maina memandangi mereka dengan senyum tipis. "Selama ini, kalian masih bisa tertawa di kaki gumuk. Berarti Lender masih menjaga kita," katanya. Langit sore itu nampak hangat. Sinar matahari turun, lembut menembus sela pepohonan yang tumbuh di atas gumuk. Dan dari kejauhan, angin berhembus pelan, membawa suara samar seolah ada yang berbisik dari balik ilalang.
Jaga aku, maka aku akan menjaga kalian. Hutan, gumuk, dan tanah bukan sekadar sumber keuntungan, melainkan bagian dari kehidupan yang perlu dijaga. Ketika manusia serakah dan merusak alam, maka keseimbangan akan terganggu. Dan pada akhirnya, manusia sendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh alam. Panji Laras dan Ayam Cinde. Dahulu kala, di sebuah hutan lebat yang penuh pepohonan besar dan suara burung yang bersahut-sahutan, datanglah seorang raja muda bersama rombongan prajuritnya. Mereka sedang berburu rusa dan kijang untuk hiburan kerajaan. Namun, setelah berhari-hari berkelana di dalam hutan, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Bekal pun habis dan semua orang mulai kelelahan. Sang raja berjalan sendirian menembus semak belukar. Langkahnya gontai, perutnya lapar, dan tubuhnya letih. Tiba-tiba, di kejauhan ia melihat sebuah gubuk kecil dengan asap mengepul dari atapnya. Ia mendekatkan dan mengetuk pintu. Dari dalam muncul seorang pandita sepuh dengan janggut putih dan senyum ramah. Sugeng rawuh, nak. Boten usah sungkan mlebet rene. Katanya lembut. Di dalam gubuk, suasananya sederhana tapi hangat. Pandita itu tinggal bersama cucu perempuannya yang cantik dan anggun. Gadis itu menyuguhkan makanan sederhana dari singkong rebus dan air kelapa muda. Meskipun sederhana, sang raja merasa itu hidangan paling lezat yang pernah ia makan. Seiring waktu, sang raja sering berkunjung ke gubuk itu. Ia kagum pada kebaikan sang gadis yang berhati lembut dan sopan tutur katanya. Akhirnya, sang raja pun meminang menjadi istri. Pandita memberi restu, tapi sang gadis menunduk dan berkata pelan, "Kula remen kalian panjenengan Gusti, nanging kula boten saged ninggalaken mbah kula piyambak." Sang raja memahami itu. Dengan berat hati, ia berjanji akan kembali menjemput setelah urusan kerajaannya selesai. Namun, waktu berjalan lama dan janji itu pun tak pernah ditepati. Beberapa bulan kemudian, sang gadis melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Panji Laras. Panji tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan gemar menolong. Setiap pagi, ia membantu kakeknya mencari kayu bakar dan memberi makan hewan peliharaan. Suatu hari, ketika sedang bermain di halaman, Panji melihat seekor elang menyambar seekor anak ayam. Dengan cepat, ia berlari dan melempar batu kecil ke arah elang itu. Elang terkejut dan menjatuhkan anak ayamnya. Panji berlarian mendekat, memeluk anak ayam itu, lalu berkata, "Ojo wedi le, wiwit saiki jenengmu Cinde." Sejak hari itu, Cinde selalu menemani Panji kemanapun ia pergi. Ketika Panji mandi ke sungai, Cinde menunggu di tepi. Saat Panji makan, Cinde berdiri di sampingnya, mengangguk-ngangguk seolah mengerti.
Mereka menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan. Tahun demi tahun berlalu, Panji tumbuh menjadi pemuda tampan, gagah, dan rendah hati. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa di kerajaan jauh sedang diadakan sayembara adu ayam oleh sang raja. Pemenangnya akan diberi hadiah yang besar. Panji berkata kepada ibunya, "Bu, kula kepengen melu sayembara niku. Mugi-mugi Cinde saged menang." Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Berangkatlah nak, moga Gusti maringi dalan becik." Dengan membawa ayam kesayangannya, Panji berangkat ke kerajaan. Banyak orang menertawakan karena Cinde tampak kecil dan sederhana. Namun, begitu pertarungan dimulai, semua ayam lawan tumbang satu persatu. Ayam Cinde ternyata kuat dan tangguh. Sampai akhirnya, ayam milik sang raja yang menjadi lawannya. Semua penonton menahan napas. Dalam beberapa detik, Cinde mematuk dengan cepat dan menang telak. Sorak-sorai menggema di alun-alun. Sang raja berdiri dari singgasananya dengan kagum. Ia memanggil Panji dan bertanya, "Anak muda, siapa nama orang tuamu?" Panji menjawab sopan, "Ibuku bernama Dewi Kenanga, Tuan. Kami tinggal di gubuk hutan bersama kakek." Sang raja terdiam. Nama itu begitu dikenal di dalam hatinya. Air matanya menetes, dan dengan langkah gemetar ia memeluk Panji sambil berkata, "Panji, kowe anakku, anak sing wis suwe tak goleki." Panji terkejut, tapi kemudian ikut memeluk sang raja dengan haru. Beberapa hari kemudian, ibunya dan sang pandita diundang ke istana. Mereka disambut dengan penuh bahagia. Sejak hari itu, Panji Laras dikenal sebagai putra raja yang gagah, berbudi luhur, dan penuh kasih sayang. Ia tak pernah melupakan ibunya, kakeknya, dan sahabat sejatinya, ayam Cinde, yang selalu menemaninya sejak kecil. Dan setiap kali ia berjalan di taman istana, Cinde masih setia berjalan di sampingnya, seolah mengingatkan Panji bahwa kebaikan hati dan kesetiaan selalu membawa kebahagiaan sejati. Legenda Nong Pekhe, Gunung Terputus. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan makmur yang bernama Kerajaan Mojopahit. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang cantik dan bijaksana, yaitu Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam masa kepemimpinan Ratu Kencana, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan banyak wilayah, salah satunya Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan dipimpin oleh pemimpin yang sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Adipati Kebo Marcet. Namun, Kebo Marcet berhasil membuat sang ratu terusik karena menunjukkan pengkhianatan. Mau tidak mau, Ratu Kencana mengadakan sayembara untuk mengalahkan Kebo Marcet. Dengan imbalan menjadi Adipati Blambangan sekaligus suaminya.
Wahai rakyatku, siapapun yang dapat mengalahkan Kebo Merced, maka orang tersebut berhak menjadi adipati sekaligus menjadi suamiku. Seru Ratu Ayu Kencana Wungu. Sayembara tersebut menarik perhatian seorang pemuda gagah bernama Joko Umbaran. Joko Umbaran kemudian berangkat menuju Blambangan dan berhasil mengalahkan Kebo Merced menggunakan senjata saktinya, pusaka gada besi kuning. Karena kemenangan itu, Joko Umbaran diangkat menjadi Adipati Blambangan dan bergelar Minak Jinggo. Namun, wajah Minak Jinggo menjadi tidak lagi sama seperti dulu akibat pertarungannya dengan Kebo Merced. Aku tidak mau menikah dengan wajah yang berubah, seru Ratu Kencana. Mendengar janji sang ratu yang tidak didepati, membuat Minak Jinggo murka. Tunggu pembalasanku, wahai ratu. Seru Minak Jinggo. Karena janji yang tidak ditepati, Minak Jinggo kembali mengobarkan pengkhianatan. Sang ratu juga kembali mengadakan sayembara dengan imbalan yang sama, yaitu sebelumnya menjadi Adipati Blambangan sekaligus menjadi suaminya. Sayembara itu terdengar sampai telinga seorang pemuda bernama Damar Wulan. Dengan gagah berani, Damar Wulan berangkat menuju Blambangan. Pertarungan pertama tidak dapat terelakkan. Namun, pemenang dalam pertarungan ini adalah Minak Jinggo dan Damar Wulan berakhir di penjara. Namun, sayangnya keberuntungan berada di tangan Damar Wulan. Ia berhasil melarikan diri dan berencana untuk menyerang Minak Jinggo lagi. Keberanian Dharma Wulan membawanya pada pertarungan kedua yang ternyata memiliki akhir yang berbeda. Wahai Minak Jinggo, untuk kali ini aku akan mengalahkanmu, ucap Damar Wulan dengan semangat yang berkobar. Pada pertarungan kedua, Minak Jinggo terjatuh. Dari lukanya mengalir sesuatu yang ajaib yang berubah menjadi batu hitam nan keras. Meskipun keadaan Minak Jinggo terluka parah, ia tetap berusaha mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu godo besi kuning. Dengan sisa tenaganya, Minak Jinggo mengayunkan senjatanya. Wush! Namun, serangan meleset jauh dan menghantam sebuah gunung di dekatnya. Brak! Karena kesaktian senjata itu, gunung besar itu pun terbelah menjadi dua. Semenjak hari itu, gunung itu dinamai Nong Peng He, yang artinya gunung terputus dan batu hitam dari luka Minak Jinggo. Karena kesaktian senjata itu, gunung besar itu pun terbelah menjadi dua. Sejak saat itu, gunung itu dinamai Nong Peng He, yang artinya gunung terputus dan batu hitam dari luka Minak Jinggo pun dikenal juga sebagai aliran lava Plaplangan. Legenda asal-usul Banyuwangi. Di ujung timur Pulau Jawa,
Pada zaman kerajaan silam, terdapat sebuah wilayah yang subur dan makmur di bawah pimpinan Raja Prabu Sulakromo. Ia adalah penguasa yang bijaksana serta dikelilingi oleh pejabat-pejabat kerajaan yang setia. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Pati Sidopekso, seorang patih yang gagah, kuat, dan sangat setia terhadap rajanya. Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang cantik dan lembut hatinya bernama Sri Tanjung. Ia dikenal sebagai istri yang setia dan penyayang, yang selalu menunggu kedatangan suaminya dengan setia ketika Patih Sidopekso harus menjalankan tugas kerajaan. Namun, ketenangan hidup mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, tanpa sengaja, Raja berpapasan dengan Sri Tanjung di taman istana. Sejak pertemuan itu, sang raja diam-diam menyukai kecantikan Sri Tanjung dan mulai mencari cara untuk mendekati istri dari patihnya itu. Beberapa waktu kemudian, raja memanggil Patih Sidopekso ke hadapannya. Patih, aku memiliki hal penting yang ingin aku sampaikan, kata sang raja dengan wajah serius. Aku utus engkau untuk pergi ke perbatasan kerajaan untuk memeriksa pertahanan kita di sana. Ini adalah misi rahasia yang sangat penting untuk dilakukan. Perintah sang raja. Patih Sidopekso yang selalu setia pada perintah rajanya segera bersiap-siap untuk berangkat. Dengan hati yang berat, ia berpamitan dengan Sri Tanjung. Wahai istriku, jaga dirimu baik-baik, ucap Patih Sidopekso sambil memeluk istrinya. Tunggu kedatanganku kembali, aku akan kembali secepatnya. Mendengar sang suami berpamitan, membuat Sri Tanjung mengangguk pelan dengan mata menahan tangis. Aku akan menunggumu dengan setia, wahai suamiku. Tak lama setelah kepergian patihnya, sang raja mulai menjalankan rencananya. Ia mengunjungi rumah Patih Sidopekso dengan alasan menanyakan kabar Sri Tanjung. Wahai Sri Tanjung, Kata sang raja, mengapa engkau lebih memilih hidup bersama seorang patih yang selalu meninggalkanmu? Bersamaku, kau akan hidup dalam kemewahan dan selalu kuperhatikan. dengan tegas tapi sopan, Sri Tanjung menolak rayuan tersebut. Ampun, Yang Mulia, aku adalah istri yang setia terhadap suamiku. Meskipun ia sering bertugas, hatiku hanya untuknya. Setelah berminggu-minggu menjalankan tugasnya, Patih Sidopekso akhirnya kembali ke istana. Dengan gembira, ia melaporkan misi yang sudah selesai kepada raja. Namun, alih-alih mendapatkan pujian, yang ia terima justru fitnah yang membuatnya hancur. Patih Sidopekso, Kata raja dengan wajah yang masam. selama engkau pergi, istrimu telah mencoba merayuku. Sri Tanjung adalah bukan perempuan yang setia. Mendengar tuduhan itu, Patih Sidopekso seperti disambar petir. Amarahnya membutakan hati dan matanya. Ia pulang dengan wajah marah dan langsung menghadapi istrinya. Benarkah engkau telah mengkhianatiku? Tanya Patih Sidopekso dengan amarah yang memuncak. Dengan berlingangan air mata, Sri Tanjung
membantah tuduhan itu. "Tidak, suamiku. Aku selalu setia padamu. Raja yang berbohong." Namun, Pati Sidopekso yang sudah dikuasai amarah tidak percaya. Ia menyeret Sri Tanjung menuju sungai yang keruh dan berbau busuk. Jika engkau memang tidak bersalah, buktikanlah sekarang. Teriaknya. Sri Tanjung menunduk. Ia berpesan kepada suaminya dengan suara lirih. "Bunuh aku jika engkau tidak percaya. Setelahnya, lempar jasadku ke dalam sungai ini. Jika memang aku terbukti bersalah, sungai ini akan tetap berbau busuk. Tetapi jika air ini menjadi jernih dan berbau harum, berarti aku tidak bersalah." Dengan tangan gemetar, Pati Sidopekso menusukkan keris ke dada Sri Tanjung, lalu melemparkan tubuh istrinya ke dalam sungai. Seketika itu juga, keajaiban pun terjadi. Air sungai yang keruh dan berbau busuk tiba-tiba berubah menjadi jernih kebiruan, dan aroma harum semerbak yang memenuhi hidung Pati Sidopekso. Pati Sidopekso menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa istrinya tidaklah bersalah. Semenjak hari itu, wilayah tersebut dinamakan Banyuwangi, yang berarti air yang wangi, untuk mengenang kesetiaan dan kesucian Sri Tanjung yang terbukti melalui keajaiban alam.